grazie ragazzi. No, grazie a te. Punya peluang mengunci gelar di wilayah kekuasaan Valentino Rossi, begini komentar Marc Marquez. Rivalitas legenda MotoGP Valentino Rossi dengan Marc Marquez belum juga reda meski sudah berlangsung 10 tahun, terhitung sejak crash keduanya di IP Malaysia 2015. Karena itu pencapaian Marquez dalam banyak hal selalu dipertandingkan atau dikaitkan dengan nama besar The Doctor, julukan Rossi. Soal koleksi gelar juara dunia, misalnya, selama ini Rossi terbaik dengan 9 gelar di semua kelas Grand Prix. 7 diantaranya kelas primer IP 500 MotoGP. Bukan rahasia lagi, Marquez sangat bernafsu mengejar rekor itu karena kini ia sudah mendulang 8 Grand Prix. 6 diantaranya kelas MotoGP. Karena ambisi itulah ia rela meninggalkan Honda dengan gaji, bonus dan kehormatan besarnya. Pergi ke tim satelit Ducati pada 2024 dan dengan target masuk tim pabrikan Ducati pada 2025 karena yakin hanya dengan Ducati ia bisa raih gelar MotoGP ke-7-nya dengan cepat. Saya tak bisa menunggu Honda tuntas membangun kembali kekuatannya yang bisa bertahun-tahun. Karena umur dan kemampuan pembalap ada batasnya. Saya tak mau menunggu umur 35 tahun untuk berjuang kembali mengejar gelar, tegas Marquez saat memutuskan pindah ke Ducati pada akhir tahun 2023. Skenario itu berjalan mulus. Bersinar di Gresini sepanjang 2024 membuat laju ke tim pabrikan terbuka lebar buat Marquez. Dan, usai rap Ceko beberapa hari lalu, Marquez sudah sangat kokoh di klasemen kejuaraan dunia dengan keunggulan 120 poin atas adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, di peringkat kedua. Tinggal 10 seri sisa balap tahun ini. Sudah pasti Marquez ogah menunggu selama itu untuk mengunci gelar 2025. Melihat peta kekuatan sejauh ini, peluang memastikan gelar sangat terbuka di putaran 17-19 dari 22 seri balap tahun ini. Tapi, juga bukan tak mungkin ia punya kesempatan menetapkan gelar itu di putaran ke-16 yang berlangsung di San Marino, sirkuit Misano, yang dikenal sebagai milik Valentino Rossi. Trek ini hanya belasan kilometer dari markas VR46 di Taffuila, Italia, di mana Rossi dan anak didiknya macam Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi dan sang adik tiri Luca Marini rutin berlatih bersama. Laga di Misano selalu dipenuhi pendukung Rossi, sekaligus yang memusuhi Marquez. Atmosfer itu tetap terjaga setiap tahun meski The Doctor sudah pensiun pada akhir 2021. GP San Marino berlangsung pada Minggu 14 September 2025, setelah seri Austria, Hungaria, dan Catalunya. Dari 4 seri ini total poin yang bisa diraih Marquez adalah 148 jika memenangkan seluruh sesi sprint dan main race. Jika dari jumlah itu ia bisa meraih keunggulan 103 poin dari Alex maka saat itu pulalah ia mengunci gelar 2025 saat 6 seri sisa masih tersedia. Pada saat itu Marquez sudah mendulang 220, 103 poin, 223. Artinya, ia sudah tak perlu main di 6 laga terakhir karena poin maksimum yang bisa diraih Alex hanyalah 222. Bila itu terjadi maka itu adalah pukulan sangat telak buat Rossi. Karena Marquez meraih gelar di rumah musuhnya, di depan fans fanatiknya, dari atas motor Made in Italy dan sekaligus menyamai rekor kebanggaan Rossi dan Italia. Tertarikkah Marquez untuk mewujudkan skenario itu? Yang sangat mungkin terjadi, apalagi jika berpikir culas, misalnya, dengan berkolaborasi dengan Alex yang targetnya hanyalah mempertahankan status runner-up untuk musim ini. Jika menanyakan hal itu berarti Anda tidak mengenal saya, tegas Marquez saat hal itu ditanya jurnalis media terkenal Spanyol, Marca. Saya tak akan bicara di mana atau kapan saya ingin memastikan gelar tahun ini. Mentalitas bertanding saya tak akan berubah. Jika beresiko atau berat menjadi juara maka saya hanya akan memanage penampilan untuk meraih poin sebisanya. Tapi, jika saya bisa menjadi juara maka itu akan saya coba perjuangkan. Komentar bijak dari seorang Marquez yang kini berusia 32 tahun. Tapi,
Semua tahu betapa bersemangatnya Marquez untuk coba memenangi seluruh balapan. Seperti ia tunjukkan dengan 11 kemenangan dari 12 sprint race sejauh ini dan 7 kali juara di 12 race awal. Jadi, percayalah, jika bisa memastikan gelar tahun ini di kandang Rossi maka pasti ia perjuangkan. Ia tak perlu mempertimbangkan akan seperti apa perasaan Rossi, pembalap idola Marquez saat kecil itu. Marc Marquez memuncaki klasemen MotoGP 2025 sejauh ini. Ia pun tetap dominan jika tanpa menghitung hasil dalam sprint race. Saat ini MotoGP 2025 sedang memasuki rehat musim panas. Sudah 12 seri balapan, dari total 22 musim ini, sudah dilangsungkan. Dari balapan tersebut ada 444 total yang bisa diraih, baik dari hasil sprint race maupun race utama. Marc Marquez mendominasi dengan pencapaian 381 poin, dengan crash menyebut sekitar 85,8% dari total poin yang bisa diraih. Marc Marquez memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan 120 poin dari pesaing terdekat yang juga sang adik, Alex Marquez. MM93 juga unggul 168 poin dari Francesco Bagnaia, rekan satu timnya di Lenovo Ducati. MotoGP 2025 menjadi musim ketiga digelarnya sprint race dalam akhir pekan balapan. Secara khusus pada musim lalu, sukses Jorge Martin menjadi juara dunia tidak lepas dari hasilnya dalam sprint race. Pada musim lalu Bagnaia berhasil meraih 11 kemenangan race utama, paling banyak dari seorang rider sejak tahun 2019 ketika Marc Marquez meraih 12 kemenangan, tapi tetap kalah 10 poin dari Martin di akhir musim. Sejatinya Jorge Martin cuma meraih 3 kemenangan dalam race utama MotoGP 2024. Keunggulannya waktu itu adalah konsistensi meraih poin, baik dalam balapan utama maupun saat sprint race. Musim ini, Marc Marquez bukan cuma konsisten tapi juga dominan. Sejauh ini Marc Marquez sudah memenangi 11 dari 12 sprint race. Sedangkan dalam race utama, ia mampu meraih 8 kemenangan. Jika cuma menghitung hasil dalam race utama, Marc Marquez mengoleksi 240 poin dari maksimal 300 angka yang bisa diraih di MotoGP 2025. Atau 80% dari hasil dalam balapan di hari Minggu. Dengan jumlah tersebut, jika cuma menghitung hasil dalam race utama alias tanpa sprint race, Marc Marquez masih punya keunggulan 74 poin dari Alex Marquez, 166 poin, atau 55,3% dari jumlah maksimal, di posisi kedua. Dengan hasil sejauh ini, Marc Marquez masih unggul jika cuma menghitung hasil-hasil sprint race. Ini tidak lepas dari 11 kemenangan, plus 1 finish kedua di satu sprint race lain. Di sprint race MotoGP 2025 sejauh ini, ada maksimal 144 poin yang bisa diraih. Dari jumlah itu Marc Marquez meraih 141 di antaranya, alias sekitar 97,9%. Jumlah itu membuat Marc Marquez unggul 46 poin dari Alex Marquez, 95 poin, di posisi kedua, andai kata MotoGP 2025 cuma menghitung hasil dalam sprint race. Rivalitas legenda MotoGP Valentino Rossi dengan Marc Marquez belum juga reda meski sudah berlangsung 10 tahun, terhitung sejak crash keduanya di EP Malaysia 2015. Karena itu pencapaian Marquez dalam banyak hal selalu dipertandingkan atau dikaitkan dengan nama besar The Doctor, julukan Rossi. Soal koleksi gelar juara dunia, misalnya, selama ini Rossi terbaik dengan 9 gelar di semua kelas Grand Prix. 7 diantaranya kelas primer EP 500 MotoGP. Bukan rahasia lagi, Marquez sangat bernafsu mengejar rekor itu karena kini ia sudah mendulang 8 Grand Prix. 6 diantaranya kelas MotoGP. Karena ambisi itulah ia rela meninggalkan Honda dengan gaji, bonus dan kehormatan besarnya. Pergi ke tim satelit Ducati pada 2024 dan dengan target masuk tim pabrikan Ducati pada 2025 karena yakin hanya dengan Ducati ia bisa raih gelar MotoGP ke-7-nya dengan cepat. Saya tak bisa menunggu Honda tuntas membangun kembali kekuatannya yang bisa bertahun-tahun. Karena umur dan kemampuan pembalap ada batasnya. Saya tak mau menunggu umur 35 tahun untuk berjuang kembali mengejar gelar, tegas Marquez saat memutuskan pindah ke Ducati pada akhir tahun 2023.